lupa diambil Alkitabnya, handphonenya ditaruh. Alkitabnya yang kalau Alkitabnya di handphone berarti harus ngambil Alkitab buku ya. Gitu nanti gimana ganti-gantiannya. Oke, kalau ada siap, kita mulai ya Kak Ciko ya. Oke. Baik, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mas Teruna. KMM 4, judulnya Setiamu Tuhanku. Tiada tertak. Baik, mari kita bersatu ke dalam doa. Tuhan yang baik, berbicara nama ya Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami yang akan menonton di streaming kali ini ya Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami dengarkan selama khotbah nanti kami bisa mengerti, kami bisa pahami, dan kami bisa wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Begitu juga berkatilah pendeta kami Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada anak teruna ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan membaca Mazmur Berbalasan
Mazmurnya terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat ke-6 sampai 11. 95 ya Kak? Iya. Bacaannya dari Mazmur 95 ayat 6 sampai yang ke-11. Baik, kita bacanya dengan sambil berdiri. Untuk bacaannya, yang laki-laki baca ya kalimat yang tercetak keluar, lalu untuk yang perempuan baca kalimat yang tercetak ke dalam. Aku bacain perikopnya. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, Dan kita umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Memuji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke dalam perhatian. Baik, untuk merespon Mazmur berbalasan, kita akan menyanyikan lagu dari KMM 24, judulnya Nama Yesus Berkumandang. Oke. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu Pendeta. Salam sehat. Kita bertemu lagi pada hari Minggu tanggal 16 Mei untuk boleh mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Sebelumnya mari kita minta bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini kami boleh lagi bersekutu di sekitar firman Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu dan kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami mohon dengan kerendahan hati supaya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Terangi hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami bisa mengerti dan pakai sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami.
Kau yang telah mengutus hamba, kiranya akan memberi hikmat dan kuasa bagi hamba untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Oke, mari kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan, hanya 4 ayat. Dari ayat 1 sampai 4, untuk itu saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Adik-adik yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, setiap manusia pasti mau hidup sukses dan bahagia. Benar? Betul. Oke. Kalau kamu anak SMP ya? SMP. Anak SMP. Kalau dibilang kamu sukses itu bagaimana caranya? Supaya kamu sukses dan bahagia. Kira-kira terlihat dari mana kalau dia sukses dan bahagia? Kalau anak SMP. Dia dibilang sukses dan bahagia kalau Nilainya bagus. oh, nilainya bagus. Handphonenya bagus. Punya pacar. Wih, sudah punya pacar ya? Oh, jangan ditanya. Teruna. Anak SMP udah punya pacar ya? Nggak apa-apa sih, yang penting tetap jangan lupa belajar. Belajar itu yang paling utama. Oke, jadi orang bisa dikatakan sukses kalau bahagia kalau usia SMP, katanya nilainya bagus. Wih, punya pacar, punya HP bagus, tapi kalau nilainya anjlok, kira-kira sukses nggak? Bisa aja dia bahagia. Wih, dia punya pacar, dia punya handphone, tapi setiap ulangan nilainya jelek. Kira-kira bisa dikatakan sukses atau tidak? Ya, pasti kita akan katakan tidak. Orang sukses itu, orang dikatakan sukses kalau ulangan dia nilainya bagus. Apalagi kalau dia paling tidak masuk 10 besar. Nah, untuk mencapai kesuksesan tersebut, caranya gimana? Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, untuk mewujudkan kehidupan yang sukses, tentu perlu proses yang panjang. Tapi ada juga yang instan. Contoh, kalau kita masih belajar di SMP misalnya, kalau kita sungguh-sungguh benar mendapatkan nilai sukses, berarti orang itu harus apa? Harus rajin belajar, sabar, dia harus kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas, tangguh dalam menghadapi godaan apapun. Dia harus tahu waktu belajar, waktu bermain, waktu santai, ataupun waktu serius untuk belajar. Nah, orang yang senantiasa tahu waktu yang diberikan oleh Tuhan dan dia pakai dengan sebaik-baiknya, dia sungguh-sungguh boleh sukses dan bahagia dalam kehidupan. Tapi kalau dalam menjalani kehidupan dia bilang, gampang. Ulangan sekarang apalagi virtual, guru-guru nggak lihat kita nyontek. Googling. Nggak apa-apa, kan cuma tinggal lihat di Google. Oh, pertanyaan ini gampang, buka Google aja. Guru-guru nggak akan lihat kita.
Kalau di kelas, kalau sudah tatap muka nanti bulan Juli, nah gimana ya? Kalau kita ingin dikatakan sukses, berarti ulangannya boleh nyontek atau enggak? Gak boleh. Boleh. Nah, karena itu biasakan setiap saat kita harus jujur. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu berarti kalau guru mengajar, kita dengarkan pengajarannya. Dia suruh kita lihat, nonton misalnya di YouTube, ada pembelajaran di YouTube melalui video. Ya, jangan cuma lihat-lihat gambar, tapi dengarkan ajarannya. Kalau disuruh buka buku paket, ya cepat-cepat kamu buka buku paket. Masing-masing sudah punya buku paket. Suruh buka Alkitab, buka Alkitab. Kamu kan punya Alkitab dan buku paket di rumah. Apa yang disuruh oleh guru, kamu kerjakan dengan baik. Setelah ia menerangkan, kemudian disuruh baca buku paket, biasanya dikasih tugas kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada anak-anak yang pikir, gampang mah tugas, ntar juga kita bisa kerjakan. Saya mau nonton dulu atau main game. Boleh nggak kayak gitu? Kalau orang yang pada saat disuruh buat tugas, dia senantiasa hanya nonton dan main game, dia tidak jalankan tugas dengan baik. Pada saat dia disuruh kumpul, benar-benar bisa mengumpulkan. Pada saat ulangan bisa mengerjakan tugas-tugas. Gampang kan, tinggal lihat di Google. Iya. Kalau waktunya cukup, biasanya kan guru-guru memberikan waktu, apalagi masuk di Google Form. Ada waktu yang disiapkan. Kalau kita cuma cari-cari di Google nggak dapat. Kalau kita nggak belajar, bingung juga di mana yang kita mesti cari. Baca buku juga kita nggak suka baca dengan benar, di mana kita akan nyontek. Kita nggak bisa mengikuti pelajaran, apalagi mau cari pertanyaan-pertanyaan itu dengan tepat jawabannya, kita tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu berarti untuk mencapai kesuksesan butuh proses teristimewa apa? Kita harus andalkan Tuhan sebagai orang percaya. Sebelum memulai segala sesuatu, kita harus belajar berdoa dulu. Setelah berdoa, kita minta hikmat Tuhan, baru kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita sehingga kita tahu, oh ini jawaban-jawabannya. Pada saat kita dikasih tugas diselesaikan tepat waktu. Sehingga pada saat mengikuti ulangan, pakai Google Form atau apapun sesuai dengan waktu, kita akan selesai tepat waktu. Dan kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau tidak, kita akan sungguh-sungguh merana dalam perjalanan kehidupan. Kita tidak akan sukses, apalagi bahagia. Kalau nilai raport, nilainya anjlok, kita udah pikir, naik kelas atau enggak ya. Apalagi setelah kita masuk dari libur ini, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Nah, ujian kenaikan kelas, kalau bagi mereka yang sudah kelas 7, 8, yang kelas 9 mungkin udah selesai ujian ya, tinggal tunggu pengumuman lulus atau tidak. Tapi kalau kita masih 7, 8, kita berarti harus sungguh-sungguh mempelajari, merampungkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Kalau ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita harus tanya kepada guru, supaya pada saat ulangan kenaikan kelas, kita bisa jawab dengan tepat waktu dan kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, firman Tuhan pada hari ini memberikan petunjuk bagi kita. Ini adalah nasihat orang tua kepada anaknya dengan mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi ajaran dan perintah Tuhan jangan dilupakan, bukan hanya sekedar didengar, tapi dipegang, diperhatikan, dijalani dalam hidup hari lepas hari. Ada janji di situ. Kalau kita senantiasa dengar perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, janji Tuhan ada di dalam ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi ingin umur panjang, lanjut usia, ya jangan hanya sekedar, saya mah jago olahraga, saya punya banyak obat-obat yang vitamin-vitamin ya bisa menambah usia kita.
Tapi sebagai orang percaya kita tahu tentang hukum kelima. Masih ingat hukum kelima apa? Apa? Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Ada lanjutannya apa? Supaya panjang umur atau lanjut usiamu di tanah yang ditunjukkan Tuhan kepadamu. Jadi untuk bisa menghormati, untuk bisa lanjut umur atau panjang umur dan lanjut usia, kita harus hormat pada ayah dan ibu. Bukan berarti tiap bangun pagi ketemu mama, selamat pagi ma, selamat pagi pak, atau selamat siang. Bukan hormat kayak gitu. Hormat yang dimaksud berarti taat dan dengar-dengaran pada perintah dan petunjuk dari orang tua, seperti yang dalam bacaan kita tadi. Jangan melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini adalah perintah Tuhan sekaligus perintah orang tua. Kita tahu orang tua adalah wakil dari Tuhan untuk kita, untuk membimbing kita sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, untuk menuntun kita sehingga kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan dalam bacaan kita tadi, panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Sejahtera itu bisa saja bahagia, dipenuhi apa yang kita butuhkan. Masih ada lagi satu perintah Tuhan yang kita dengar di sana. Dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi yang dikalungkan pada leher bukan hanya sekedar kalung salib, kalung love dan lain sebagainya, tapi kalungkan firman Tuhan itu, kasih dan setia itu pada lehermu. Artinya apa? Kita harus senantiasa mengasihi dan setia, mengasihi Allah dan setia pada Allah. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita harus menyatakan kasih dan setia kita kepada Tuhan. Jangan cuma sekali-sekali kita mengasihi Tuhan, sekali-sekali kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kasih dan setia itu kalungkan pada lehermu. Dan satu lagi dikatakan apa? Tuliskan itu pada loh hatimu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Kasih dan setia itu harus ada di loh hati kita. Supaya apa? Kita jalani kasih dan setia kita dengan penuh ketulusan dan dengan penuh kejujuran. Kita sungguh-sungguh boleh laksanakan hal itu kalau kita sungguh boleh mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan, ya udah I love you Allah, I love you mama, papa, tapi kita harus menyatakan kasih dan setia kita pada Tuhan dan kepada sesama. Ya, kalau kita udah mulai pacaran, kalau kita sungguh katakan saya mengasihi pacar kita, paling kan rindu bertemu. Itu berarti kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita rindu bertemu dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Jangan pada saat bangun pagi, kita langsung cepat-cepat cari HP. Kita cepat-cepat upayakan supaya kita tidak terlambat, kita langsung pergi ambil handuk ke kamar mandi buru-buru. Sebagai anak Tuhan, kalau kita katakan kita mengasihi Allah dan mau setia pada Allah, berarti bangun pagi harus kita cari dan dapatkan apa duluan? Tuhan, lewat doa. Kita harus duduk sejenak, berdoa, terima kasih Tuhan Engkau telah bangunkan saya pada pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat. Saya mau menjalankan tugas saya, berkati supaya dengan hikmat kuasa-Mu saya boleh melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Nah, kalau ini sudah kita biasakan, apalagi bersama dengan orang tua, senantiasa tahu bahwa untuk memulai pagi hari kita bukan hanya sekedar doa. Di setiap keluarga sudah dibagikan sabda bina umat. Ada nggak sabda bina umat di keluarga kamu? Kalau ada, tanya sama mama, setiap pagi dan malam kita harus memulai pagi hari dengan berdoa, baca firman, kemudian renungan, nyanyi sedikit, kemudian kita lanjutkan semua kegiatan kita pada pagi hari. Begitu juga pada malam hari, nggak mesti jam berapa ditentukan, tapi masing-masing kita harus punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah, kita setia pada Allah. Kalau mengasihi dan setia pada Allah berarti bukan hanya sekedar bilang saya mengasihimu Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Kasih itu harus ditunjukkan, rindu bertemu
Bagaimana cara kita bertemu Allah? Dengan berdoa, dengan mengadakan ibadah walaupun ibadah singkat seperti yang ada di Sabda Bina Umat. Jadi apa yang dituliskan ini boleh mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita sungguh-sungguh boleh senantiasa menyatakan kasih dan setia kepada Tuhan. Kalungkan itu di lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Supaya apa? Supaya kita boleh melakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Karena hati adalah tempat orang memberikan keputusan yang sesuai dengan moral dan intelektual. Jadi sebagai orang percaya kita harus nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan selalu berdoa, senantiasa rindu untuk membaca dan merenungkan sabdanya, dengan selalu penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Jadi bukan hanya sekedar ya udah deh, mama mesti suruh ibadah setiap pagi, udah mau terlambat lagi, marah-marah. Kalau jalankan tanggung jawab untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan harus dengan ketulusan dan kesungguhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada janji juga di situ dalam ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kalau kita menjalankan kasih dan setia kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru atau orang yang lebih tua, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jika kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan daripada Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh kita dapatkan bukan hanya dari Tuhan, tapi juga dari sesama. Nah, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita sungguh boleh mengingatkan kembali kepada kita. Kalungkan itu pada lehermu, berarti harus dilakukan setiap saat. Bukan hanya dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Kita harus senantiasa menyatakan kasih dan setia kita pada Allah dengan segenap hati dan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan dalam hidup dan penghidupan kita, supaya janji Tuhan benar jadi bagian kita. Umur panjang, kesejahteraan, kesehatan boleh ada di dalam hidup dan penghidupan kita. Nah, kasih kita kepada Allah kita nyatakan lewat doa, lewat baca firman-Nya. Kasih kita kepada orang tua, kita harus menyatakan itu dengan dengar-dengaran pada petunjuk orang tua, nasihat orang tua. Jika kita dibangunkan pada pagi hari, jangan bilang, iya sih, gampang. Apalagi kalau kita sedang pegang HP, kadang-kadang petunjuk orang tua, permintaan orang tua, iya sih gampang, nanti aja. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi orang tua. Kalau kita mengasihi orang tua, apa yang diminta oleh orang tua, apa yang dinasihatkan, bukan hanya sekedar dengar, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya katanya apa? Supaya kita mendapatkan apa? Umur panjang atau lanjut usia dan sejahtera akan diberikan Tuhan kepada kita. Kita nyatakan kasih dan setia kita kepada Tuhan supaya kita senantiasa mendapatkan penghargaan daripada Tuhan dan kita sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, Tuhan senantiasa menghendaki umat-Nya untuk taat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan pertolongan pada umat-Nya yang senantiasa serius dan taat serta setia melakukan perintah dan petunjuk dalam kehidupan setiap saat. Tuhan itu adil dan penyayang yang memberikan penghargaan dan juga berkat-berkat bagi setiap orang yang setia dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan selalu senantiasa melibatkan orang tua. Kenapa Tuhan libatkan orang tua? Supaya lewat didikan dan pengajaran, bimbingan orang tua, kita senantiasa mampu untuk membimbing dalam iman yang benar kepada Tuhan. Supaya iman kita tetap dilestarikan, karena orang tua selalu melibatkan kita. Jangan hanya sekedar, ayo bangun pagi, ayo senantiasa cepat-cepat untuk ikut PJJ kalau kita sedang sekolah. Tapi orang tua yang selalu dilibatkan Tuhan
senantiasa ingatkan anak-anak bangun pagi, ayo bangun pagi, mari kita berdoa sama-sama. Orang tua yang takut akan Tuhan, yang juga mengandalkan Tuhan akan ajar anak-anak, bukan hanya sekedar bangunkan anak-anak, tapi bangunkan untuk senantiasa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan secara bersama-sama, kemudian doakan anak-anak supaya pada saat mengikuti PJJ, anak-anak yang diberkati Tuhan dengan hikmat dan kuasanya, supaya dia boleh mengikuti pembelajaran dengan serius dan tulus, supaya dengan sabar dia boleh jalani tugas dan tanggung jawabnya. Kita ingat dulu waktu kita SD dari kelas 1 nggak langsung tiba-tiba naik kelas 6 kan. Kelas 1 masuk, dan untuk bisa naik ke kelas 2 dia harus sabar, belajar dengan tekun. Dia selalu harus andalkan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa beri hikmat baginya, supaya yang dia pelajari benar-benar mampu dia pahami untuk dipakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup. Pada saat ada ulangan, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik, sehingga pada saat pengumuman kenaikan kelas, pasti dia naik kelas, dia sukses. Begitu juga dari kelas 2 sampai kelas 6. Setelah lulus kelas 6 dia masuk SMP. Masuk SMP kayak gitu juga, bukan pas masuk tiba-tiba langsung naik kelas 3 dan lulus. Harus sabar mengikuti pelajaran dengan penuh ketekunan. Ikuti perintah dan petunjuk Tuhan. Andalkan Tuhan dulu, senantiasa lakukan apa yang Tuhan inginkan supaya kita boleh jalani tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh hikmat dan kuasa daripada Tuhan, supaya kita bisa sukses. Kalau orang nggak belajar dan tekun untuk melakukan segala ketetapan perintah Tuhan, dia tidak akan bisa mampu untuk mempunyai pengetahuan yang hebat. Orang itu bisa bijaksana kalau dia rajin berdoa kepada Tuhan, rajin baca dan renungkan firman Tuhan, sehingga dia tahu mana yang harus dia jalani, yang baik ataupun yang buruk. Orang yang sabar, yang senantiasa jalankan proses pembelajaran dengan takut akan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, pasti dia akan sukses. Bukan hanya sukses, tapi ia juga akan bahagia menjalani hidup dan penghidupannya. Dan tentu adik-adik ingin sukses dan berhasil dalam kehidupan. Apa komitmen Anda untuk sungguh-sungguh boleh mendapatkan kesuksesan itu? Tentu masing-masing harus punya komitmen, harus punya janji bahwa saya mau hidup sukses dan bahagia. Karena itu, apa yang harus dilakukan supaya bisa sukses dan bahagia? Ya, pertama andalkan Tuhan. Belajar itu penting, tapi harus pertama andalkan Tuhan dulu, berdoa dulu, minta hikmat Tuhan, supaya pada saat kita belajar, Tuhan kasih pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Kalau kita langsung buka buku, kemudian belajar, udah 3 kali putar-putar, nggak bisa masuk-masuk di kepala. Tapi kalau kita udah minta hikmat Tuhan, berdoa, Tuhan mampukan saya untuk mengerti apa yang saya pelajari, apa yang saya tonton di video, apa saya baca di buku paket atau buku pelajaran, sehingga Tuhan memberikan kemampuan bagi kita hikmat. Ini yang harus kita pahami. Nah, karena itu kita harus menyatakan prinsip hidup kita. Contohnya, aku mau hidup sukses dan bahagia. Aku percaya bahwa Tuhan akan menolongku agar aku serius dan tekun menjalankan setiap pelajaran yang saya pelajari. Tuhan juga akan mewujudkan apa yang saya inginkan dan rencanakan dalam menjalani hidup dan penghidupan ini. Jadi kalau sebentar nanti akan diminta, coba sebutkan yel-yel yang kamu akan tulis di saat kita sudah mempelajari firman Tuhan ini. Yel-yel apa ya yang kita bisa katakan? Ya, contoh yel-yelnya. 1, 2, 3. Siap yuk, siap yuk, siap yuk. Hai Sobat Teruna. Halo Sobat Teruna. Tetap taat, tetap setia, tetap yakin. Tetap yakin apa? Bahwa Tuhan akan menolong kita
Sobat Runa, sukses, bahagia. Tetap yakin Tuhan akan membuat kita sukses dan bahagia dalam kehidupan ini. Ada lagu yang tentu kita selalu nyanyikan kalau kita ikut rokris di sekolah. Lagu Dari Semula. Pernah dengar dan nyanyikan lagu itu? Ya, jadi saya akan nyanyikan. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan untuk masa depanku yang penuh harapan. Semua baik dan seterusnya. Jadi dari semula Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kita, yaitu hidup bahagia yang penuh pengharapan. Gak ada orang yang disiapkan, direncanakan oleh Tuhan satu kehidupan yang hidup yang masa bodoh, hidup yang nanti jadi pengemis, atau kemudian Tuhan sudah siapkan masa depan yang nanti juga dia akan jadi pengamen. Gak ada. Tuhan sejak semula Tuhan sudah siapkan rencana yang indah bagi setiap orang. Rencana yang baik yang penuh harapan. Rencana yang baik yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan, bisa kita capai enggak? Tentu bisa. Kalau apa? Kalau kita selalu andalkan Tuhan. Kalau kita selalu minta hikmat dan kuasa daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya dengan pimpinan Roh Kudus kita diberikan pemahaman yang benar. Kalau kita belajar dengan penuh semangat, kita belajar dengan penuh sukacita, kita mengerti apa yang kita pelajari. Sehingga kalau kita mengikuti ulangan, gampang. Tuhan akan mampukan kita untuk menyelesaikan ulangan-ulangan itu dengan baik dan kita bisa dikatakan sukses. Nah, rencana sudah disiapkan Tuhan yang terbaik bagi kita. Kalau kita nggak senantiasa andalkan Tuhan dan melakukan perintah petunjuk Tuhan, bisa capai nggak rencana tersebut? Tidak. Rencana yang sudah disiapkan Tuhan akan kita capai untuk mendapat sukses dan bahagia kalau kita tetap andalkan Dia dan ikuti petunjuknya, ikuti pengajarannya, supaya kita bisa beruntung dan berhasil. Nah, di rumah ada orang tua. Orang tua adalah wakil Allah untuk kita, supaya orang tua dapat terus membimbing kita. Kita terlambat bangun, orang tua bangunkan kita, ayo bangun, mari kita ibadah, kita berdoa kepada Tuhan, supaya anak-anak selalu dimotivasi, dibimbing untuk senantiasa menomorsatukan Tuhan. Orang tua mengajak kita untuk mari kita buka Alkitab masing-masing, kita baca firman Tuhan, walaupun cuma dua ayat sesuai dengan sabda bina umat. Ajakan orang tua itu harus didengar dan harus dilakukan supaya kita berhasil. Karena yang membuat kita berhasil dalam hidup bukan hanya sekedar kehebatan kita, kemampuan kita saja, tapi kalau kita selalu andalkan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua, kita dengarkan dan ikuti petunjuk Tuhan, kita yakin kita akan berhasil. Nah, karena itu peran dari orang tua kiranya akan sungguh, bukan hanya sekedar kita dengar. Jangan bilang, bawel banget. Orang tua ajak kita untuk bangun pagi mau berdoa, bawel banget. Di saat mau tidur, orang tua panggil, ayo kita ibadah dulu, kita berdoa dulu, bersyukur Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah sehatkan kita, supaya apa yang kita dapat hari ini boleh senantiasa kita jalani, lanjutkan untuk hari selanjutnya. Jangan kita bilang, bawel banget, masih sibuk nonton kita, udah panggil-panggil lagi ibadah aja terus, pagi, malam, berdoa, ibadah. Apa sih gunanya? Ibadah itu penting, karena dengan kita andalkan Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, rencana Tuhan yang bagus dan indah, yang penuh pengharapan, itu sungguh akan jadi bagian kita. Tapi kalau nasihat orang tua, kita cuma bilang, bawel banget, sibuk aja ibadah terus, ibadah aja sendiri. Nggak boleh ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi orang tua, dengar-dengaran pada petunjuk orang tua, lakukan apa yang diminta orang tua, supaya Tuhan akan membuat hidup kita bukan hanya sekedar panjang umur. Tuhan akan membuat kita sukses dan bahagia dimanapun kita pergi. Kalau kita senantiasa laksanakan akan hal itu. Kalau orang tua nggak pernah ajak kita untuk berdoa,
Bisa nggak kamu, anak-anak bilang, kita diajarkan di teruna bahkan di sekolah, supaya kita selalu andalkan Tuhan. Karena itu mari ada sabda binuman kan di kita, ayo kita berdoa sama-sama, kita baca firman Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. Kalau kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan segala kelimpahan. Mau nggak kita ingatkan dan ajak orang tua juga untuk melakukan hal itu, supaya kehidupan rumah tangga kita akan diberkati, kita akan panjang umur, dan kita akan sejahtera seperti yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan dengan segala kesuksesan dan kebahagiaan. Tuhan menolong kita, amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyi lagu respon khotbah yang terambil dari KMM 152 yang judulnya Taat Setia Bertekad yang Bulat. Langsung masuk ke persembahan. Nanti doa syafatnya sekalian sama doa persembahannya. Siapin ya, uangnya titip ke mama, nanti biar mama yang kasih ke gereja atau sektor. Jangan lupa ya. Lagunya dari KMM 92, judulnya Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Masuk ke doa persembahan dan juga doa syafaat. Untuk doa persembahan dan doa syafaat akan dibagi menjadi 3 ya. Karena cuma 3. Aku doa persembahan dan juga doa bangsa dan negara. Lalu Kak Grace doa gereja dan pelayanan dan juga orang sakit. Lalu Bu Pendeta akan mendoakan persekutuan teruna. Iya. Baik, dan ayo mari kita bagi penting. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, mungkin persembahan kami ini tidak seberapa, tapi semoga saja persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk semua orang yang membutuhkannya Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah negara kami yang sedang mengalami pandemi ya Tuhan Yesus, begitu juga negara lain.
berarti pemerintahannya, semoga mereka bisa memberikan solusi yang terbaik kepada rakyatnya, bisa menyelesaikan dan juga mengurangi pandemi ini sedikit demi sedikit, sehingga kami semua bisa kembali berjalan normal dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GPIB Tugu. Kami berdoa buat setiap gerak pelayanan yang ada di gereja kami, Tuhan, supaya pelayanan kami boleh terus bertumbuh. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap majelis jemaat, setiap pendeta, juga komisi, pengurus pelkat, dan seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan, supaya mereka boleh semakin berapi-api, boleh semakin semangat dalam melayani Tuhan Yesus. Berdoa juga buat proses gereja yang sudah mulai tatap muka, Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat bagi kami untuk menjaga prokes, dan Tuhan Yesus sendiri yang mengaruniakan kami kesehatan supaya kami boleh beribadah bersama-sama. Juga Tuhan, buat kami yang masih ibadah secara daring, biarlah Roh Tuhan membimbing kami supaya kami nggak bosan, Tuhan, walaupun kami hanya bertatap muka lewat handphone ataupun gadget, tapi biarkanlah Roh Tuhan yang tetap menyalakan dalam kami kerinduan untuk terus beribadah bertemu Tuhan Yesus setiap hari Minggu. Berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang sedang sakit, entah itu keluarga kami, diri kami sendiri, atau orang-orang yang kami kenal, Tuhan, dimanapun mereka berada, biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjenguk mereka satu persatu, Tuhan, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, Tuhan, memberkati mereka baik di rumah maupun di rumah sakit, biar mereka boleh sehat kembali dan kami boleh berkumpul kembali dalam kasih Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam rangkaian doa saat ini kami khususnya mau berdoa untuk teruna. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih tetap menyertai dan memberkati teruna GPIB Tugu, sehingga boleh tetap jalankan tugas panggilan untuk bersekutu setiap minggunya, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dengan mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan akan sungguh boleh menuntun kami pada jalan yang Kau kehendaki, sehingga anak-anak termuda yang ada di GPIB Tugu akan semakin bijaksana dalam menjalani hidup dan penghidupan ini, karena mereka rindu untuk terus mendengarkan firman Tuhan dan sungguh mau merenungkan firman ini dan berpegang pada firman ini setiap saat. Biarlah firman Tuhan yang hari ini boleh didengar akan sungguh mereka mampu pegang dan jalani dalam kehidupan, bukan hanya sekali-sekali, tapi dimanapun mereka berada, mereka tetap rindu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Biarlah mereka akan sungguh juga boleh mengasihi dan setia kepada Tuhan, bukan hanya lewat kata, tapi lewat perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menunjukkan kasih dan kesetiaan di saat beribadah, di saat berdoa, di saat membaca firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan janji Tuhan, yaitu berkat yang semakin melimpah daripada Tuhan. Tuhan menolong kami supaya ini kasih dan setia ini kami kalungkan dalam leher kami dan kami tuliskan dalam roh hati kami, supaya dengan penuh ketulusan dan dengan penuh kejujuran kami mau jalankan dan kesungguhan tugas tanggung jawab kami. Kami rindu dengan penuh ketulusan dan keseriusan, kesungguhan kami rindu untuk beribadah kepadamu, bukan hanya setiap hari Minggu pada saat pelaksanaan ibadah teruna, tapi juga setiap hari kami akan rindu untuk bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kami bersama dengan mama, papa, dan kakak adik di rumah. Biarlah hal ini boleh kami wujud nyatakan dalam hidup hari lepas hari. Biarlah hikmat Tuhan boleh jadi bagian daripada teruna, sehingga mereka bukannya sekedar tahu ajaran Tuhan, tapi benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan dengan tulus dan dengan penuh kesungguhan. Dan segala usaha yang mereka lakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan akan diberkati oleh Tuhan. Mereka sungguh boleh panjang umur, sukses, bahagia dalam menjalani hidup dan penghidupan. Kami sungguh bersyukur mereka boleh tetap disehat-sehatkan oleh Tuhan dalam menjalani masa liburan karena merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kelak mereka akan masuk, dan biarlah semangat yang selalu baru daripada Tuhan akan tetap jadi bagian mereka di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, karena mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur mereka masih bisa jalankan tugas tanggung jawab dengan penuh kesehatan. Berkati supaya dalam menjalani hidup dan penghidupan mereka juga mau mengasihi Tuhan dan setia melaksanakan tugas tanggung jawab, supaya janji-janji Tuhan benar menjadi bagian mereka. Kami percaya Tuhan sudah siapkan rencana yang indah untuk masing-masing kami, dan kami yakini akan hal itu. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami.
Karena itu mampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan segala kesabaran yang daripada Tuhan, dengan senantiasa andalkan Tuhan, dengan selalu mengikuti ketetapan, perintah, dan petunjuk-Mu, supaya kami dibuat Tuhan belajar dengan tekun, tangguh, untuk senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab kami, tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Di saat kami harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kenaikan kelas, sehat-sehatkan kami, mampukan kami dengan penuh sukacita iman, beri semangat yang selalu baru, supaya kami tangguh untuk mempelajari setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru, supaya pada saat mengikuti ujian kenaikan kelas kami bisa boleh sukses, kami boleh menyelesaikan ujian-ujian ini dengan baik, dengan hikmat kuasa daripada Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan nilai yang bagus untuk menghantar kami naik kelas. Kami percaya pertolongan Tuhan sungguh akan menjadi bagian kami, menjadi bagian dari orang tua kami masing-masing, guru-guru kami yang mengajar, yang seiman ataupun yang tidak seiman. Biarlah Tuhan akan memberi hikmat dan kuasa, sehingga orang tua, orang yang lebih tua, guru-guru kami di sekolah juga akan diberkati oleh Tuhan, sehingga mampu mengajarkan pengajaran-pengajaran yang baik untuk pengetahuan kami, sehingga kami semakin pintar dan semakin sukses dalam menjalani hidup dan penghidupan ini. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak pengurus teruna. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dengan kesehatan, dengan hikmat kuasa, supaya kakak-kakak pengurus teruna boleh jalankan kepengurusan ini, sehingga kami boleh tetap beribadah teruna setiap minggu dengan penuh sukacita iman, dengan penuh tanggung jawab, penuh ketulusan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa khususnya untuk papa dan kakak dari Pingkan yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu sudah ada dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka sendiri, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan mereka. Tuhan akan berkati setiap obat, setiap dokter yang mereka datangi, supaya sungguh-sungguh lewat pelayanan pengobatan dari dokter, bahkan obat-obat yang mereka pakai, mereka boleh mendapatkan pemulihan kesehatan yang sempurna. Dan setelah sehat dan kuat, kakak-kakak kami akan sungguh boleh menjalankan tugas panggilan ini dengan penuh sukacita iman. Kau berkati agar supaya ada kerja sama yang baik antara pengurus dengan seluruh teruna, supaya pelayanan persekutuan kesaksian di teruna boleh dapat dilaksanakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau tahu setiap rencana, setiap cita-cita dari pengurus, biarlah Kau berkati setiap rencana dan setiap kerjaan, tugas, tanggung jawab mereka. Bagi mereka yang masih sekolah atau masih kuliah, biar Tuhan memberkati, melengkapi mereka dengan hikmat kuasa, supaya para pengurus teruna juga bisa sukses dalam pendidikannya dan boleh bahagia dalam hidup dan penghidupannya. Nah, untuk setiap rencana mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan sungguh boleh memberkati apapun yang mereka rencanakan. Biarlah yang mereka rencanakan adalah sesuai dengan kehendak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan akan tetap menjadi bagian kami. Sebentar besok dan selanjutnya kami akan kembali dalam hidup dan penghidupan kami. Kami yakin pertolongan Tuhan akan tetap jadi bagian kami. Ampun salah dosa kami, inilah doa yang kami bawa dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, masih dengan bangkit berdiri. Ya, langsung aja udah lagu pemutusan. Kita akan menyanyikan lagu dari KM 105, judulnya Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa dilakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang sungguh berasal dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.